Diduga korsleting listrik sebuah tempat penjual kusen kayu di Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Selain menghanguskan bangunan, satu unit mobil pick-up yang terparkir turut terbakar. Kobaran api membakar seluruh bangunan tempat penjualan kusen kayu di Jalan Raya RTM Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Satu unit mobil pick-up yang terparkir di dalamnya turut terbakar. Puluhan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Menurut pemilik bangunan Cucu Mulyawan, api berasal dari bagian atas bangunan dan langsung meluas ke bagian dinding yang terbuat dari triplek. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Mana Pak? Saya nggak tahu persis, cuman api udah nyala di atas. Nyala di atas itu di bagian Kusen kayu. Di bagian kusen kayu. Ya, sampai di atas. Itu ada berapa orang di sana Pak? Yang tinggal, yang di malam di rumah, yang ada di rumah itu 5 orang. 5 orang. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky melaporkan. Dua pekerja kebersihan gedung terjebak di ketinggian akibat tali gondola terputus. Kecelakaan terjadi saat para pekerja tengah membersihkan kaca gedung sebuah universitas di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Setiap detik sangat berharga. Dua pekerja kebersihan gedung tak berdaya terjebak di sebuah gondola pada ketinggian sekitar 20 meter di lantai 6 gedung. Salah satu tali gondola putus saat kedua pekerja, Reza dan Dimas, membersihkan bagian luar gedung sebuah universitas di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penyelamatan dilakukan petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus sangat berhati-hati agar kedua korban tetap selamat. Personil pemadam kebakaran diturunkan dengan tali ke titik lokasi dua pekerja. Satu persatu pekerja diselamatkan. Talinya nyangkut berarti. Talinya nyangkut. Oh, jadi begini. Oh, gitu. Makanya nggak bisa selamatin sendiri. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Ngeliat jam juga, ngerokok juga tadi nyantai. Ada 1 jaman di atas nyangkut tadi. Itu kelilit atau gimana sih dia? Talinya? Kono ada kendor. Oh, kendor. Itu langsung ambruk gitu aja ya? Langsung ambruk aja, Bang? Kelilit, Pak. Hah? Iya, makanya nggak bisa turun. Oh, kalau abangnya kelilit seling. Kedua pekerja langsung diberikan penanganan medis awal untuk memastikan kondisi mereka stabil. Usai mengevakuasi kedua pekerja, petugas pemadam kebakaran kemudian menarik gondola serta besi penunjang di lantai 8. Gondolanya, dia sedang membersihkan gedung dari UNJ itu sendiri. Nah, ya kita berusaha akan mengevakuasi manusianya dulu, orangnya dulu. Ya setelah kita evakuasi, satu bisa turun dengan manual. Dan lanjutnya yang kedua kita bantu untuk turun dengan didampingi oleh tim dari damkar. Saat ini masih ada pekerjaan yaitu menurunkan dari bracket gondolanya ke bawah. Setelah kita turunkan kita akan mengamankan daripada fondasi gondola itu sendiri yang sekarang saat ini kondisi patah. Dua pekerja terjebak di gondola selama kurang lebih 1 jam. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 45 menit untuk mengevakuasi keduanya. 10 personil pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dan 1 unit mobil ambulans dengan tenaga medis dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews, melaporkan. Ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, menuntut pembayaran pembebasan lahan waduk Karian di depan kantor pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak pembangunan waduk Krian. Aksi ratusan warga Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten ricuh di depan kantor Bupati Lebak, Banten. Mereka datang dengan berjalan kaki menuntut ganti rugi fasilitas sosial yang terdampak pembangunan waduk Karian. Warga menuntut ganti rugi berupa masjid, musola, lahan kuburan, serta 180 bidang tanah warga yang belum dibayar. Pemerintah sudah menjanjikan ganti rugi bulan Januari, tapi ganti rugi tersebut belum diterima oleh warga.
Sejak tahun 2014, belum sama sekali ada pembayaran dari rencana pembangunan Waduk Karian kepada warga. Contoh musola yang belum terbayarkan sudah dari 2014 sampai dengan 2024, berarti 10 tahun molor. Ya, datanya kami ke sini menyampaikan hak kami. Kenapa para pejabat sudah janji kepada kami bahwa akan ada realisasi bulan Januari sekarang ini. Kan nyatanya tidak ada. Selain beberapa hal yang menjadi tuntutan, sejumlah kuburan yang sudah dipindahkan ditagih pembayarannya oleh pemilik lahan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Bupati Solok Epyardi Asda terlibat cekcok dengan seorang calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Cekcok terjadi saat kunjungan kerja Bupati ke Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sang caleg menuding pemecatan istrinya sebagai tenaga honorer di RSUD Arosuka Solok mengandung unsur politik karena dilakukan menjelang pemilu. Inilah situasi saat Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda terlibat cekcok dengan seorang caleg DPRD Sumatera Barat. Cekcok terjadi saat kunjungan kerja Bupati di Nagari Koto Gandang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Caleg dari Partai Gerindra Dapil 7 Sumatera Barat, Bahul, mempertanyakan kepada Bupati Solok tentang pemecatan istrinya yang selama ini bekerja sebagai honorer di Rumah Sakit Umum Arosuka Solok. Caleg dari Partai Gerindra tersebut mempertanyakan sikap Bupati yang dianggap telah semena-mena melakukan pemecatan terhadap Wali Nagari, Kepala Jorong, Satpol PP dan istrinya yang diduga tidak berpihak kepada partai yang diusung oleh keluarga Bupati. Ketika ada pihak-pihak yang dianggap tidak mendukung, nah beliau mulai panik dan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya bisa seperti penekanan. Tapi karena kemarin itu memang sudah menyangkut keluarga saya, maka saya pada akhirnya merelakan diri untuk menanyakan Bupati sehingga terjadi semacam debat yang panas dengan Bupati. Itu yang terjadi kemarin. Kericuhan pun terjadi saat keduanya tersebut sama-sama terpancing emosi dan terlibat saling dorong dan berujung dilerai oleh petugas kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 1.500 meter dari puncak kawah. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi menyemburkan abu vulkanik disertai guguran awan panas. Erupsi terjadi sebanyak 3 kali dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.500 meter dari puncak gunung pada erupsi yang terakhir. Kolom abu vulkanik tebal condong ke arah utara. Warga diminta tidak melakukan aktivitas di radius 5 km dari kaki Gunung Lewotobi. Gunung api Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Sementara itu pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga kembali mengalami erupsi. Gunung Semeru menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.300 meter dari puncak dengan abu vulkanik pekat condong mengarah ke sisi timur pada Jumat sore. Letusan juga disertai awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Data pos pengamatan gunung api Semeru, letusan terekam seismograf selama 124 detik. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga di kaki Gunung Semeru untuk tidak panik namun tetap waspada. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Resah dengan banyaknya remaja dan orang tidak dikenal yang datang, emak-emak dan puluhan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat menggerebek toko peralatan listrik yang menjual obat-obatan keras. Dari dalam toko tersebut, warga mengamankan ratusan pil Exmer dan Tramadol yang dijual oleh pelaku secara bebas. Dalam sehari, omset toko obat tersebut bisa mencapai jutaan rupiah. Emak-emak dan warga lainnya di Kampung 200 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
menggerebek toko obat-obatan keras golongan G. Modus dari toko obat tersebut berpura-pura menjual perangkat listrik seperti lampu bohlam, namun saat digeledah, ditemukan sejumlah obat-obatan terlarang seperti tramadol, eksimer, dan sejenisnya. Obat-obatan dijual dengan harga paketan Rp10.000 hingga Rp15.000. Bahkan para pembeli obat-obatan ini merupakan remaja-remaja yang masih sekolah. Penjualan obat-obatan ini tidak memiliki izin dengan RT maupun RW setempat. Ya, menurut tadi barang buktinya ada jual obat. Oke. Dan harapannya seperti apa nih Bang? Pak RT? Ya kalau bisa kita tutup aja. Jangan sampai ada penjualan obat-obat yang terlarang begini. Saya nggak mau lingkungan saya dikotori sama obat-obatan begini. Pil eksimer dan tramadol merupakan obat penenang bagi pasien penyakit Parkinson dan gangguan kejiwaan yang penjualannya harus sesuai dengan resep dokter. Namun akibat harga yang murah, obat ini menjadi favorit untuk dikonsumsi dan disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan juga remaja. Hal ini kerap dijadikan peluang oleh segelintir orang dan juga oknum pemilik toko obat yang menjualnya secara bebas demi meraup keuntungan. Kami sudah dapatkan yaitu saksi-saksi, banyak 3 orang saksi yang kita sudah kita periksa. Dan berbagai barang bukti yaitu obat-obatan. Salah satunya adalah tramadol itu sendiri. Saat ini petugas tengah memburu pemilik toko obat yang diduga sebagai pemasok obat-obatan tersebut dan dijerat ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kini kasusnya ditangani petugas Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, Anda harus lebih waspada seiring peredaran permen coklat berbahan baku ganja. Polisi pun menggerebek rumah kontrakan di Bogor, Jawa Barat, tempat bandar narkoba menumbuk daun ganja yang dicampur coklat hingga berbentuk permen bola. Polisi menggerebek rumah kontrakan bandar narkoba di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. 4 pria pembuat dan pengedar permen bola berbahan ganja ditangkap. Produk permen bola ganja merupakan narkoba varian baru. Pelaku menumbuk ganja kering menjadi serbuk, kemudian mencampur bahan coklat. Dari campuran ini pelaku membentuk coklat ganja yang mirip dengan permen bola. Pelaku mengaku varian baru dalam bentuk coklat tak mudah terbongkar dan meraup keuntungan berkali lipat. Permen coklat ganja dijual per butir dan ditawarkan di media sosial. Coklat ganja itu ada untuk di wilayah Jawa Barat ini merupakan modus baru dan para tersangka juga mempunyai ide mencoba-coba untuk mencampurkan ganja yang sudah dibumbukan dengan coklat tersebut, kemudian dijual melalui sistem online. Beberapa ada yang sudah dipasarkan, ada juga yang dikonsumsi oleh si tersangka sendiri dan mereka menyatakan bahwa efeknya hampir sama dengan ganja biasa. Polisi meminta orang tua lebih waspada karena kalangan pelajar rentan menjadi sasaran pengedar permen bola ganja. Mencampur coklat ya dengan ganja ya. Jadi pesan kepada para orang tua agar waspada terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya ya, coklat ini ternyata bisa dicampur sama ganja. Dan ini kita tangkap ya, satu tersangka di kos-kosan di daerah Bojonggede. Sebagai barang bukti, pelaku menyita coklat ganja dan ganja kering sebagai bahan baku. Para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap keempat tersangka kasus penembakan WNA asal Turki di Bali. Sejauh ini motif penembakan diduga perampokan.
Inilah para pelaku penembakan WNA asal Turki yang terjadi di sebuah villa di kawasan Badung, Bali beberapa waktu lalu. Dengan tangan terborgol, mereka hanya bisa pasrah saat digiring polisi. Sebelumnya petugas gabungan berhasil menangkap 1 orang pelaku yang masih buron di Terminal Nganjuk, Jawa Timur. Tersangka yang telah dilakukan penangkapan tersebut sudah berada di Polres Badung bersama 3 tersangka lainnya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kini keempat tersangka menjalani pemeriksaan polisi. Penyidik Polres Badung juga telah menemukan senjata api yang digunakan para tersangka tidak jauh dari lokasi penembakan. Sejauh ini polisi hanya menemukan motif perampokan dalam peristiwa yang terjadi pada 23 Januari lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Seorang wanita muda di Kendari, Sulawesi Tenggara ditembak pacarnya yang merupakan perwira polisi. Akibatnya korban mengalami luka di bagian dada kiri setelah tertembus peluru. Penembakan terjadi saat pelaku mabuk bersama teman-temannya. Bribda Rodni Alvin Tangkelangi, 22 tahun, anggota polisi dari Polres Kolaka Timur memeragakan adegan penembakan di kamar sebuah rumah yang berlokasi di BTN Adam Tal Hafiz, Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Korbannya merupakan wanita muda berusia 20 tahun, IA, yang merupakan kekasih Bribda Roni. Keberadaan Bribda Roni di Kendari dalam rangka perjalanan dinas ke Polda Sulawesi Tenggara. Kemudian pada Kamis dini hari pelaku yang singgah di lokasi kejadian bersama temannya, Brigadir Yusriandi, menenggak minuman keras jenis anggur merah bersama seorang teman mereka. Lalu saat dalam keadaan mabuk, Bribda Roni menelpon kekasihnya. Untuk datang menemuinya di lokasi kejadian. Begitu korban datang, pelaku langsung menggiringnya ke kamar. Saat itulah pelaku melihat senjata api milik Brigadir Yusriandi yang tergeletak di lantai. Pelaku kemudian mengambil dan mengarahkan pistol ke arah korban. Seketika pelatuk pistol ditarik dan menembak korban di bagian dada sebelah kiri. Peluru yang mengenai korban tembus ke belakang. Korban kemudian mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bahtera Ramas. Waktu itu yang bersangkutan nginap di rumah Brigadir Z. Pada waktu malam hari ada rekan ditanya, ya temannya korban atas nama IA, ya yang bersangkutan untuk kondisinya itu dikatakan bahwa memang sedang minum minuman keras, mungkin. Nah, dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Saat ini pelaku penembakan Bribda Roni Alvin Tangkelangi dan pemilik senjata api Brigadir Yusriandi menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara. Keduanya terancam sanksi pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Usai secara resmi mundur sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan terakhir bersama pegawai Kemenko Polhukam. Mahfud MD juga memberikan pidato perpisahan dan pesan terakhir saat berpamitan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD melakukan kegiatan terakhir sebagai Menko Polhukam usai mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Mahfud bersama sejumlah pegawai Kemenko Polhukam lari pagi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Usai olahraga bersama, Mahfud MD memberikan pidato perpisahan di halaman kantor Kemenko Polhukam. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada seluruh pegawai untuk terus berolahraga dan bekerja dengan jujur. Saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga.
Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran. Tidak boleh culas. Tidak boleh culas. Karena setiap kejulasan itu akan menimbulkan akibat buruk. Selain berolahraga bersama, Mahfud juga mulai berkemas dari ruangannya di kantor Kemenko Polhukam. Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta pemilu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Amri Narida, Khairuddin melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Presiden tentang pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang disiapkan. Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri Kongres ke-16 GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir dalam Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Jokowi membahas mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Jokowi, Kepres atau keputusan presidennya mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang dibuat. Jokowi juga menilai keputusan Mahfud MD adalah hal biasa dan berulang kali dia tegaskan menghormati keputusan tersebut. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini Kepresnya kita siapkan. Dari Bapak sendiri melihat putusan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang tidak sesuai aturan? Ya, biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam pengganti Mahfud MD. Tito akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menko Polhukam sampai ada penunjukan Menko Polhukam definitif. Presiden Joko Widodo menunjuk Mendagri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam. Hal itu menyusul mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta pemilu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Penunjukan Tito Karnavian sebagai PLT Menko Polhukam tertuang dalam Kepres nomor 20P tahun 2024 yang diteken Jokowi Jumat kemarin. Dalam Kepres yang sama, Jokowi resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD dan juga pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam. Pak Tito Karnavian kan termasuk di dalam jajaran menteri-menteri Kementerian Kemenko Polhukam, adalah salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri yang lain ya. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menko Polhukam, PLT Menko Polhukam. Tito Karnavian akan menjabat sebagai PLT hingga Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif pengganti Mahfud MD. Pemilihan Menko Polhukam akan jadi hal yang menyita perhatian publik. Sebab peran jabatan tersebut akan berpengaruh pada kestabilan keamanan negara di tengah konstelasi politik yang memanas. Pemirsa, penyidik KPK menyita sebuah rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rumah tersebut berada di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rumah di Jalan Limo, Kebayoran Lama telah dipasangi tanda penyitaan oleh KPK. Dalam plang tanda penyitaan tersebut disebutkan tanah dan bangunan disita dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, KPK telah menetapkan Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Kementan Nonaktif Muhammad Hatta, juga Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagiono sebagai tersangka.
KPK menduga SJL, Kasdi, dan Hatta menikmati 13,9 miliar rupiah dari hasil kejahatan tersebut. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri istighosa akbar di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencermati dukungan besar masyarakat di berbagai daerah, Muhaimin optimis rakyat mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar demi perubahan Indonesia yang lebih baik. Masyarakat menyambut antusias kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Taman Kirana, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kampanye kali ini, Muhaimin bersama relawan dan ribuan warga menggelar istighosa akbar untuk kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 14 Februari mendatang. Muhaimin mencermati besarnya dukungan warga di Tangerang Raya dan tingginya militansi relawan melecut optimisme bisa menang di Provinsi Banten. Apalagi masa datang ke istighosa akbar dengan sukarela tanpa dibayar, termasuk kebutuhan acara yang dipenuhi secara mandiri. Mereka secara mandiri, tidak dibiayai, menyediakan makan sendiri. Ini merupakan dukungan yang sangat natural, sehingga gairahnya besar, militansinya tinggi. Insya Allah militansi itu yang akan membuat Amin terus diterima dan bergerak menjadi pemenang. Insya Allah Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangsel, dan semua Banten sangat bagus. Militansinya sangat luar biasa. Muhaimin berharap besarnya dukungan masyarakat yang menghendaki perubahan mengantar duet Amin menjadi pemenang di Pilpres 2024. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi dengan ribuan pendukung dan relawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, Prabowo berjanji menggulirkan kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat termasuk buruh, petani, dan juga nelayan. Dengan goyang gemoy, ribuan pendukung dan relawan menyambut antusias kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Gor Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Prabowo pun turut berjoget bersama sejumlah tokoh parpol dan tokoh masyarakat. Dalam orasinya, Prabowo mengatakan dalam Pilpres 2014 dan 2019, ia merebut suara mayoritas meski secara nasional kalah dari Presiden Joko Widodo. Berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, Prabowo yakin bakal kembali didukung mayoritas rakyat Sulawesi Selatan. Kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia. Dengan gaji yang cukup, yang layak. Kita tidak mau lagi rakyat kita dikasih UMR. Sesuai misi, visi, dan program unggulan, Prabowo berjanji membawa Indonesia ke arah lebih maju dan sejahtera jika mendapat mandat dari rakyat pada Pilpres 14 Februari mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menyapa masyarakat dengan belusukan ke Pasar Palimo, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Bersama Mahfud MD, Ganjar berkomitmen jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia bakal menempuh kebijakan pro rakyat termasuk kebutuhan pangan. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut antusias masyarakat yang menanti sejak pagi. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut belusukan ke Pasar Palimo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar menyusuri lorong dan lapak pedagang untuk berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar. Secara umum, harapan masyarakat adalah stabilitas harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.
termasuk stabilitas harga beras dan gula. Rata-rata harga kebutuhan pokok, wabil khusus beras gula tinggi sekali. Rasanya makin yakin bahwa kita harus melakukan tindakan lebih cepat. Siapapun yang bertanggung jawab, tolong lebih cepat. Tapi hari ini kita juga bertemu dengan para operator perahu ketek namanya ya, untuk perjalanan sungai. Mereka memerlukan BBM dan produksi mereka terlalu mahal akhirnya dan keuntungannya menjadi sangat sedikit. Bersama Mahfud MD, Ganjar berkomitmen jika terpilih sebagai pemimpin Indonesia dalam Pilpres 14 Februari mendatang bakal menempuh kebijakan pro rakyat termasuk kebutuhan pangan. Dengan 21 program unggulan, Ganjar yakin Indonesia akan kian maju dan sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim liputan melaporkan. Putra Capres Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedin Alam Ganjar, menjadi pembicara dalam mimbar demokrasi di Kota Serang, Banten. Jadi tadi juga mungkin sebenarnya sempat dibahas juga di awal ya, Mas Alam ya. Alam Ganjar hadir dalam diskusi dengan kaum muda termasuk Gen Z dengan bahasan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Salah satunya isu lapangan kerja yang menguatkan keprihatinan masyarakat. Apalagi tingkat pengangguran di Banten relatif masih tinggi. Alam menegaskan lapangan pekerjaan menjadi salah satu aspek penting bagi kalangan atau Gen Z. Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Karena itu tugas pemerintah ke depan adalah memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 dengan berbagai program pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut bermuara pada peningkatan kualitas SDM dan secara simultan terserap dalam dunia kerja multisektor. Banyak juga permasalahan-permasalahan yang mungkin harus menjadi dari sesi ini. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah. Program tersebut masif digalakan di berbagai daerah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Sudibyo di Bendungan Jago, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Ya, dalam rangka kegiatan sosial, bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan kegiatan rutin bagaimana Partai Perindo melayani masyarakat. Sebagai caleg-caleg Perindo tentunya harus turun ke masyarakat. Karena dengan turun ke masyarakat mereka mengerti banget apa yang diperlukan masyarakat, aspirasi dari masyarakat tersebut. Jadi dengan turunnya itu kita benar-benar mensupport mereka. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Sangat membantu, bagus sekali, apalagi ada cek kesehatan ya, gratis. Biasanya kan kami bayar kan, kami kan rakyat miskin. Semoga dengan dipimpinnya Partai Perindo, negeri Indonesia makin maju dan jaya. Di wilayah ini juga membutuhkan perhatian khusus, karena lingkungannya memang lingkungan yang agak padat. Ya kalau istilah dulu itu agak perlu pembenahan. Dalam kegiatan ini, Liliana Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di Pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsha Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Imlek, para perajin dupa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kebanjiran order. Omsetnya meningkat tajam hingga puluhan juta rupiah. Seperti inilah kesibukan para karyawan di rumah produksi dupa milik seorang warga di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam beberapa pekan ini mereka tampak lebih sibuk dari biasanya karena pesanan melonjak menjelang Imlek.
Dupa yang diproduksi terbuat dari bahan kayu gaharu dan cendana. Untuk dupa berbentuk kerucut dibuat secara manual. Sementara untuk dupa lidi dibuat dengan menggunakan mesin. Alhamdulillah ada kenaikan pesanan Mas, alhamdulillah semakin banyak, terutama di dupa kerucut Mas. Tahun ini malah dupa kerucut yang semakin besar-besaran Mas. Biasanya itu per hari itu mungkin 5-10 kilo, ini bisa sampai 20 kilo Mas, untuk dupa kerucut gaharu dan cendana. Ragam dupa dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. Tingginya pesanan jelang Imlek membuat omset rumah produksi dupa ini meningkat tajam. Dari sebelumnya yang berkisar 7 hingga 13 juta rupiah, kini melonjak sekitar 30 juta rupiah sebulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa Anda yang ingin mencoba roti dengan cita rasa berbeda, Anda bisa berkunjung ke sebuah toko roti di Jember, Jawa Timur. Toko ini pemirsa masih mempertahankan oven jadul, tungku dengan kayu bakar, sehingga roti buatan mereka memiliki rasa smoky kayu bakar yang khas. Roti buatan tungku kayu bakar ini telah berdiri sejak tahun 1928. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan cara pembuatan roti di toko ini. Namun, toko roti di Jalan Sultan Agung Jember, Jawa Timur ini memiliki keunikan tersendiri. Sejak dibuka tahun 1928 hingga sekarang, toko ini masih menggunakan oven yang sama, tungku tradisional dengan kayu bakar. Proses pembuatan yang tak pernah berubah, resep tradisional dengan bahan baku pilihan membuat toko ini dapat mempertahankan cita rasa turun-temurun. Hingga generasi ketiga, toko roti ini tetap mempertahankan cara pembuatan roti secara tradisional. Bahkan, kayu bakar yang digunakan juga dari jenis tertentu. Berdiri kurang lebih tahun 1928. Nah, jadi tapi waktu 1928 itu menempati sekarang Jalan Gatot Subroto. Pindah ke jalan raya ini mulai sekitar tahun 1940 sampai sekarang. Tak hanya pelanggan lama, pelanggan baru pun berdatangan untuk mencoba roti dengan cita rasa yang unik dengan aroma yang khas, smoky dari aroma kayu bakar. Rasanya manis, gurih, dan yang saya suka di sini aromanya ada smoky-smokinya. Sering datang ke sini? Sering sama teman-teman. Paling suka yang apa? Jenis roti apa? Roti yang rasa coklat. Dengan oven tungku kayu bakar, toko ini dapat menghasilkan 200 roti setiap harinya. Berbagai jenis varian seperti roti kismis, coklat kacang, selai nanas, gula, roti tawar, sisir hingga bluder dijual dengan harga terjangkau, mulai Rp5.000 hingga Rp13.000. Tak heran, toko roti ini menjadi salah satu kuliner legendaris khas Jember karena mampu bertahan selama hampir 1 abad sejak tahun 1928. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II menghadiri bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Liliana Tanusudibyo juga memotivasi para ibu yang hadir untuk terus semangat dalam mendidik anak-anak. Bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis kembali diadakan Partai Perindo di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Yohanes Martua Saragi ini dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanusudibyo juga memberi motivasi kepada para ibu dalam menciptakan generasi cerdas dan sehat. Ibu-ibu itu adalah satu
insan yang memang dipercaya oleh Tuhan untuk meneruskan ke generasi berikutnya ya. Jadi sebagai ibu itu harus kuat, harus mempunyai edukasi yang pandai tentunya, dan harus militan. Sebagai ibu itu tidak bisa hanya berserah gitu ya, tapi harus berjuang juga untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarganya terutama. Program bakti sosial ini digelar sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Aspirasi dia yang pasti ya memang mereka merindukan Perindo ini membangun ekonomi kesejahteraan rakyat lah di Indonesia lah ya, sesuai dengan janjinya Perindo ya melalui media TV yang mereka lihat tiap hari gitu kan. Dan salah satu aksi yang sangat mereka kenali itu sebetulnya bagi-bagi gerobak itu. Sangat antusias, sangat antusias. Bahkan sekarang kita cek tadi judulnya untuk masalah kesehatan juga mereka juga periksa gratis, tensi gratis semuanya. Bahkan saya juga cukup senangnya sebagian orang-orang yang berobat mereka dapat obat gratis. Nah, dan yang kedua untuk bazar minyak murah ini sampai dengan detik ini alhamdulillah habis. Partai Perindo dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, menghadiri acara Seminar Nasional Kesehatan Remaja Putri di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Pesantren juga mendapat perhatian dari Partai Perindo dengan diberikan pusat kesehatan pesantren. Siti Atikoh Supriyanti, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, hadir memberikan paparan terkait kesehatan reproduksi kepada para santriwati di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo, Siti Atikoh menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental untuk menciptakan generasi produktif dan berprestasi. Kalau rohani insya Allah lah sudah terpenuhi dan mental, sehingga anak-anak benar-benar bisa mengoptimalkan potensi yang ada, bisa belajar dengan tenang, dan insya Allah mereka menjadi insan yang bermanfaat baik buat diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Seharusnya menjadi semangat bagi anak-anak pesantren, santri putri untuk selalu menjaga kesehatannya, karena dengan terjaganya kesehatan, aktivitas lebih baik lagi dan bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo memberikan pusat kesehatan pesantren atau klinik berjalan untuk warga pesantren Khas Kempek. Puskesmas pesantren sebetulnya, pusat kesehatan pesantren yang mobile, bisa dipindah-pindah menggunakan kontainer ya yang 40 feet. Ada 3 ruangan, bisa untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak rawat inap, tapi ada yang rawat inap, jadi dipisah-pisah 3, ada AC-nya dan sebagainya. Ini semuanya bermanfaat untuk pesantren dan para santri. Dan yang selama ini yang hanya kesehatan dalam makan saja, ternyata lebih dari itu, ada gizi dan lain sebagainya. Terima kasih. Pembangunan kesehatan dan pendidikan menjadi komitmen Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud agar masyarakat sehat dan produktif untuk Indonesia sejahtera. Dari Cirebon, Jawa Barat, Esra Ambarita Fakih Satrio iNews melaporkan. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menghadiri pembentukan sekaligus pelantikan pengurus DPD Indonesia Sport and Special Interest Tourism Association atau ISITA Jawa Timur. DPD ISITA Jawa Timur akan berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur. Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Sport and Special Interest Tourism Association atau ISITA resmi melantik Roni Chandra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah ISITA bersama sejumlah pengurus untuk wilayah Jawa Timur. Pembentukan dan pelantikan DPD ISITA ini turut dihadiri Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Pengurus DPD ISITA Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Di Jawa Timur nih banyak alam seperti di Bromo dan lain sebagainya, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa garap bersama, dan sekarang udah didapuk sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Jadi ini bisa kita dorong. Jajaran kita sudah siap, karena jajaran kita ada teman-teman dari wisatawan, dari Asindo, ada dari teman-teman olahraga, dari kesenian daerah, ada dari UMKM. Kita gabungkan semua untuk menjadi suatu kekuatan yang penting. Itu yang menjadi target kita.
DPD Isita Jawa Timur akan berfokus pada wisata olahraga yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, salah satunya adalah pickleball yang saat ini tengah populer di Bali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.